Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gifari Zakawali, Elvani Ferdianti, dan Riza Nadiatus Solihah. Di sini kami akan membahas materi mengenai pendekatan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pendekatan IPS. Definisi pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran. 1. Sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. 2. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 3. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. 5. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Karakteristik pada masa kelas rendah. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri, suka membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Suka meremehkan orang lain. Karakteristik pada masa kelas tinggi. Perintahnya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat. Tujuan utama pendekatan penelitian sosial adalah membangun teori atau secara umum, membangun pengetahuan atau teori, diperlakukan fakta, konsep, dan generalisasi. Pendekatan kognitif. Pengertian pendekatan IPS. Pembelajaran IPS secara umum merupakan pendekatan kognitif sebagai dasar partisipasi sosial. Artinya pusat perhatian utama pembelajaran IPS adalah pembangunan murid sebagai aktor sosial yang cerdas. Cara merancang metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan kognitif. Dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry, tahap-tahap penerapan metode latihan inquiry adalah berikut ini. 1. Menyajikan masalah. 2. Mengumpulkan data dan memverifikasi data. 3. Mengumpulkan unsur baru. 4. Merumuskan penjelasan. Penerapan menggunakan metode pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan kognitif. 1. Menyajikan masalah. 2. Mengumpulkan data dan verifikasi data. 3. Mengumpulkan unsur baru. 4. Merumuskan penjelasan. 5. Menganalisis terhadap proses inquiry. Pendekatan sosial. Pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan memusatkan perhatian pada gejala sosial-sosial yang muncul. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan sosial. Menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial IPS berdasarkan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kurikulum SD kelas 5 semester 1 sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, pokok pembahasan, hasil belajar, dan indikator. Pendekatan personal. Pengertian pendekatan personal. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Cara merancang metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal. Metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal yaitu metode pertemuan kelas. 1. Menciptakan iklim yang mengundang ketertiban. 2. Menyajikan masalah untuk berdiskusi. 3. Mengembangkan perkembangan nilai pribadi. 4. Mengidentifikasi alternatif tindakan. 5. Merumuskan kesepakatan. Pendekatan modifikasi. Pengertian pendekatan modifikasi. Perilaku ciri-ciri pendekatan ini adalah adanya kecenderungan memecah tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil atau langkah-langkah kecil. Rumpun pendekatan perilaku. 1. Pendekatan pengelolaan kontingensi. 2. Pendekatan mawas diri. 3. Pendekatan relaksasi. 4. Pendekatan reduksi stres. 5. Pendekatan asosiatif. Cara merancang metode pembelajaran IPS di SD berdasarkan pendekatan modifikasi. 1. Tahap pengenalan prinsip tingkah laku peserta didik dapat memahami kesulitan yang dihadapi. Pendekatan ekspositori.
Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara karakteristik pembelajaran ekspositori terhadap beberapa karakteristik metode pembelajaran ekspositori diantaranya. 1. Metode ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. 2. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta konsep-konsep tertentu. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip komunikasi. 3. Prinsip kesiapan. 4. Prinsip berkelanjutan. Langkah-langkah pelaksanaan metode ekspositori. 1. Persiapan. 2. Penyajian. 3. Korelasi. 4. Menyimpulkan. 5. Mengaplikasikan. Keunggulan dan kelemahan metode ekspositori. Keunggulan metode pembelajaran ekspositori. 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keleluasaan materi pembelajaran. 2. Metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif. 3. Melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penentuan kuliah tentang suatu materi pelajaran. 4. Dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan metode pembelajaran ekspositori hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 2. Metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu. 3. Sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuan bersosialisasi. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.